ketidakadilan dan kesetaraan gender masih naik turun. Begitu pula tidak lepas pada masa pendidikan anak-anak. Kesenjangan gender umum dijumpai di negara berkembang. Maksudnya berkembang secara demokrasi dan ekonomi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin adanya hak asasi manusia dalam bidang pendidikan. Meski demikian, di sisi lain, kita masih menemui adanya bentuk ketimpangan-ketimpangan yang berlaku di masyarakat. Dewasa ini, kita menjumpai bentuk ketimpangan tersebut, salah satunya dalam bentuk ketimpangan genderitas. Adalah di bidang pendidikan. Ketidakadilan pendidikan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada pernikahan usia dini pada perempuan. Hal ini bisa dilihat pada negara-negara berkembang yang masih menganut kebudayaan patriarki. Maka penulisan kali ini mendiskusikan mengenai ketidakadilan gender dalam pendidikan. Metode penelitian yang digunakan kelompok kami pada penulisan artikel ilmiah kami. Nah, metode penelitian yang digunakan kelompok kami adalah metode pendekatan kuantitatif, yaitu berupa studi literatur dengan mengumpulkan beberapa artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Nah, kami mengambil beberapa sumber dari Google Cendekia yang artikel-artikelnya itu berkurun sekitar tahun 2000-an ke atas. Nah, dari Google Cendekia ini kami menggunakan 3 kata kunci. Yang pertama yaitu gender equalitas, yang kedua adalah gender in education, yang ketiga adalah genderitas pendidikan. Nah, dari beberapa kata kunci tersebut kami mendapatkan 10 artikel. 7 artikel yang pertama itu artikel ilmiah yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang sisanya yaitu 3 artikel ilmiah itu menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, langsung saja pada bagian hasil kami melakukan peninjauan pada 10 artikel ilmiah untuk memperoleh informasi terkait ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan. Yang pertama ditulis oleh Abdul Hanan pada tahun 2016. Penelitian kualitatif berbasis studi kasus menghasilkan temuan bahwa pendidikan keagamaan berbasis pesantren di Madura memunculkan bias gender di kalangan pendidik dan peserta didik atau santrinya akibat dari adanya budaya patriarki kepada kiai. Yang kedua ditulis oleh Mimin Warliah pada tahun 2017. Penelitian kualitatif berbasis studi kasus menghasilkan temuan pengembangan pendidikan gender awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid berguna untuk memutus stigma bias gender di lingkungan pendidikan setempat. Yang ketiga ditulis oleh Warni Dunes Sumar pada tahun 2015. Penelitian ini penelitian kualitatif menghasilkan temuan ketidakadilan gender terhadap perempuan disebabkan adanya stigmatisasi bahwa perempuan adalah pengurus keluarga semata, sehingga untuk memperoleh pendidikan masyarakat mendiskreditkannya. Yang keempat ditulis oleh Daryati pada tahun 2012. Penelitian kualitatif berbasis studi kasus menghasilkan temuan bahwa pendidikan adil gender belum dipahami secara holistik oleh warga SMA N6 Surakarta. Hal itu dilihat dari kegiatan intrakurikulernya. Kemudian yang nomor 5 ditulis oleh Fitriani dan Habibullah pada tahun 2012. Penelitian kualitatif berbasis eksplanatif menghasilkan temuan faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Karawang didominasi oleh minimnya akses minimnya akses pendidikan, kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan, hingga faktor ekonomi yang berimbas pada pernikahan dini dan putus sekolah. Kemudian yang nomor 6, artikel yang ditulis oleh Anwar pada tahun 2017. Penelitian ini penelitian kuantitatif menghasilkan temuan bahwa budaya patriarki terlihat jelas dalam sistem kepegawaian dan kegiatan kepegawaian yang didominasi oleh laki-laki.
Kemudian yang ketujuh ditulis oleh Celia Dwi Kurnia pada tahun 2019, penelitian kualitatif menghasilkan temuan bahwa tenaga pendidik usia dini di Indonesia dituntut untuk bisa memberikan hak yang sama bagi segala gender untuk berpartisipasi dalam belajar dan bermain. Yang nomor 8 ditulis oleh Corey dan Potravke pada tahun 2011. Penelitian ini penelitian kuantitatif berbasis eksplanatif menghasilkan temuan bahwa kesenjangan gender umum dijumpai di negara berkembang. Maksudnya berkembang secara demokrasi dan ekonominya. Menurut OECD yang masih terlekat dengan pendidikan keagamaan. Yang ke-9 ditulis oleh Zheng et al. Pada tahun 2014, penelitian kuantitatif menghasilkan temuan bahwa pendidikan tidak adilan gender tidak banyak dijumpai di daerah perkotaan, namun cukup banyak dijumpai di daerah pedesaan dan daerah pengelaju. Yang terakhir atau yang ke-10 ditulis oleh Baliamou dan McGillivray pada tahun 2015. Penelitian ini penelitian kuantitatif menghasilkan temuan bahwa gender inequality di Afrika dan Timur Tengah bisa dijumpai di negara miskin dengan tingkat pernikahan dini tinggi. Di sini saya akan memaparkan sebuah kajian literasi terkait genderitas dalam pendidikan. Ketidaksetaraan gender dalam sektor pendidikan lumrah ditemui di negara dengan perekonomian berkembang. OECD yang merupakan organisasi ekonomi internasional mencatat bahwa negara-negara di kawasan Afrika dan Asia bagian selatan menjadi ladang isu genderitas. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut masih memiliki problematika kesenjangan ekonomi. Masalah kesenjangan ekonomi dan isu genderitas yang mencolok menjadi saling berhubungan dan menghasilkan fenomena seperti putus sekolah untuk anak laki-laki dan kasus pernikahan muda atau pernikahan usia dini pada anak perempuan. Seperti yang terjadi di Indonesia sendiri, kasus diskriminasi gender dengan mudah ditemui pada daerah-daerah yang menganut budaya patriarki, juga sekolah yang berbasis keagamaan tertentu. Seperti dengan hadirnya salah satu fenomena yang berangkat dari dalil dalam kitab suci yang menganggap seorang pemimpin atau yang biasa disebut dengan imam haruslah dari golongan laki-laki. Hal tersebut membuat peluang perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam keorganisasian menjadi dilema. Juga fenomena lain seperti hadirnya stereotip di kalangan siswa di mana seorang siswa laki-laki yang pemalas menjadikan pukulan tersendiri untuk para pendidik dalam menciptakan keadilan di kelas. Seperti halnya saat ini di mana guru kelas yang didominasi oleh perempuan akan lebih memilih pendekatan sesama gendernya untuk diprioritaskan dalam berpartisipasi. Kesetaraan gender di kalangan siswa menjadi PR tersendiri terutama untuk pendidik. Pemberlakuan adil dalam memberi ladang partisipasi kepada siswa tentunya. Bukan hanya itu, perlunya menyalurkan wawasan terkait kesetaraan gender kepada masyarakat Indonesia tentunya untuk meminimalisir fenomena stereotip seperti yang sudah disebutkan di atas, yang mana seorang laki-laki dan perempuan mempunyai hak partisipasi yang sama, terutama dalam bidang pendidikan. Dewasa ini, keadilan dan kesetaraan gender masih naik turun. Begitu pula tidak lepas pada masa pendidikan anak-anak. Penetapan stereotip masing-masing gender masih belum pudar, baik pada masyarakat maupun pendidikan. Penetapan kelompok pun pada mata pelajaran masih mendasari gender.
seharusnya mendapatkan penyamarataan di mana anak-anak memiliki kesempatan yang sama dan support yang sama. Terima kasih telah menyimak video kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah.